Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mulai di dalam Sabda Sadik pagi hari ini, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan, hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami mau Tuhan Yesus dengan penuh pengharapan Tuhan, kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus yang memimpin setiap jalan-jalan dan langkah hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti Tuhan, apa yang Kau rindukan di dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan yang kami renungkan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sabda Sadik pagi hari ini terambil dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Saya akan bacakan. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat 11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudara-saudara yang terkasih, Sabda Sadik pagi hari ini dengan judul tanggung jawab dan kesetiaan. Dari firman Tuhan yang kita baca mengingatkan kita bahwa setiap tindakan yang kita lakukan sekecil apapun itu adalah mencerminkan dari karakter kita. Tanggung jawab bukan hanya bicara tentang menjalankan tugas yang besar saja, tetapi bagaimana kita dapat mengelola hal-hal kecil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diingatkan bagaimana pentingnya menjalankan tanggung jawab dan kesetiaan dalam setiap kehidupan aspek kita, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan di dalam interaksi dengan orang lain. Dalam pelayanan misalnya, apakah kita sudah menjalankan tanggung jawab kita dengan penuh kesetiaan? Artinya memberikan yang terbaik di dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Tidak peduli sekecil apapun itu, tetapi hal itu menciptakan dampak positif dan memperkuat hubungan yang baik dengan orang lain. Kesetiaan berarti memenuhi janji dan komitmen yang kita buat, menjalankan tanggung jawab dengan baik, menunjukkan integritas dan ketulusan kita. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita sudah memberikan kualitas kerja yang konsisten di dalam kehidupan kita, yaitu dengan selalu memberikan hasil yang terbaik dalam setiap tugas yang diberikan kepada kita, baik kecil maupun besar, karena hal ini adalah mencerminkan komitmen kita terhadap pelayanan kita dan profesionalisme kita. Ketika kita setia di dalam perkara-perkara kecil, saya percaya Tuhan sudah dan sedang menyediakan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk hidup kita. Kesetiaan di sini bukanlah hanya bicara tentang tindakan dan perbuatan, tetapi juga tentang sikap hati kita. Apakah kita melakukannya dengan segenap hati kita? Kolose 3 ayat 23 berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini mengingatkan kita untuk melakukan setiap pekerjaan dengan motivasi yang benar, yaitu melakukannya seolah-olah kita melakukannya untuk Tuhan, bukan hanya untuk memuaskan manusia saja. Di dalam Lukas 16 ayat 11, bicara dalam hal mamon, merujuk pada kekayaan atau harta duniawi. Yesus menggunakan istilah ini untuk menunjukkan bahwa kekayaan yang kita miliki seringkali bersifat sementara dan bisa menipu diri kita. Yesus menekankan bahwa jika kita tidak setia dalam hal-hal duniawi, bagaimana kita dapat dipercayakan dengan hal-hal yang rohani. Ini mengajak kita untuk merenungkan apa yang kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Apakah kita mengutamakan hal-hal sementara ataukah kita menabung di dalam hal-hal yang kekal. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 19 berbunyi, dengan demikian mereka mengumpulkan bagi diri mereka harta yang baik untuk masa depan, supaya mereka dapat meraih hidup yang benar-benar hidup. Ayat ini menekankan bagaimana pentingnya menabung dalam hal-hal yang memiliki nilai kekal. Perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini akan memiliki dampak positif bagi kehidupan kita kelak. Bapak Ibu yang terkasih, kita berkomitmen untuk menjadi pribadi yang setia di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik di dalam perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Dengan demikian, kita tidak hanya membangun reputasi yang baik saja, tetapi juga memenuhi panggilan kita sebagai pelayan Tuhan yang setia. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil kita menuju kesetiaan adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar untuk hidup kita. Roh Kudus yang menolong dan memampukan kita untuk menjalani tanggung jawab kita dengan setia. Bahwa berbuat baik sebagai investasi jangka panjang dalam hidup kita.
Setiap tindakan yang kita lakukan sekecil apapun seperti menabung kebaikan akan memberikan dampak positif bagi diri kita di masa depan. Hal ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan, tanggung jawab yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan tidak hanya bermanfaat saat ini saja, tetapi juga dapat membawa berkat dan menjadi dampak positif yang besar di kemudian hari. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar bersama-sama dan melakukannya, bahwa kesetiaan dan tanggung jawab bukan hanya menjadi suatu kewajiban saja, tetapi jadikan gaya hidup yang membawa berkat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Galatia 6 ayat 9 berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.